Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, adakah di antara kita yang pernah merasa seolah-olah Allah begitu jauh? Seolah doa-doa kita tak berbalas, ibadah kita terasa hampa, atau kita merasa sendirian dalam kesulitan? Ketahuilah, perasaan ini adalah ujian dari Allah untuk mengukur keimanan kita. Dalam tradisi tasawuf, para sufi memberikan banyak hikmah untuk membantu kita kembali mendekat kepada Allah. Mereka mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menjauh dari hambanya. Justru kitalah yang sering menjauh karena kelalaian atau dosa-dosa kita. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Melalui video ini, saya akan membagikan 9 pesan penting dari para sufi yang penuh hikmah. Setiap pesan ini didasarkan pada Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. 1. Kenali hatimu. Para sufi sering mengajarkan pentingnya mengenal hati. Mereka mengatakan, hati adalah cermin tempat Allah memantulkan cahayanya. Namun, hati kita seringkali menjadi kotor karena dosa, kesombongan, dan cinta dunia. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memiliki hati yang dengan itu mereka dapat memahami?" Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Introspeksi adalah langkah pertama. Tanya dirimu, apakah aku mengutamakan Allah dalam hidupku? Apakah aku merasa cukup dengan apa yang Allah berikan? Jika jawabannya tidak, maka inilah saatnya kita mulai membersihkan hati kita. Salah satu caranya adalah dengan bermuhasabah setiap malam. Sebelum tidur, pikirkan kembali apa saja yang telah kita lakukan hari itu. Mohon ampun atas kesalahan dan niatkan untuk menjadi lebih baik keesokan harinya. 2. Perbanyak zikir. Zikir adalah makanan hati. Dalam tasawuf, zikir dianggap sebagai jalan untuk menyambung hubungan kita dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati." Hadis riwayat Bukhari. Cobalah untuk melibatkan zikir dalam setiap aktivitas. Saat bekerja, katakan Alhamdulillah ketika merasa bersyukur. Saat menghadapi kesulitan, katakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat santai, lantunkan tasbih seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Para sufi juga sering mengamalkan zikir La ilaha illallah secara berulang, karena zikir ini mengingatkan kita pada keesaan Allah. Dalam tradisi tasawuf, zikir seperti ini disebut zikir sirri atau zikir dalam hati, yang membuat hubungan kita dengan Allah terasa lebih mendalam. 3. Ikhlas dalam amal. Keikhlasan adalah fondasi amal yang diterima Allah. Para sufi sering berkata, amal tanpa ikhlas adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Firman Allah, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Namun, ikhlas itu tidak mudah. Kadang kita ingin dipuji atas amal kita. Ini disebut riya, dan riya adalah penyakit hati yang berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Hadis riwayat Ahmad. Cara melatih ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal baik kita. Contohnya, jika Anda bersedekah, lakukan tanpa diketahui orang lain. Ingatlah, Allah melihat amal sekecil apapun yang kita lakukan. 4. Hindari dunia yang melalaikan. Dunia ini sementara. Para sufi mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam cinta dunia yang melalaikan akhirat. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Namun, ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Para sufi mengajarkan keseimbangan. Gunakan dunia untuk akhiratmu, seperti bekerja untuk mencari nafkah halal, bersedekah, atau membantu sesama. Jangan biarkan harta, jabatan, atau kenikmatan dunia membuatmu lupa kepada Allah. 5. Bersahabat dengan orang syaleh.
Iman kita dipengaruhi oleh lingkungan. Para sufi mengatakan, temanmu adalah cerminanmu. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cari sahabat yang mengingatkanmu pada Allah. Bergabunglah dalam majelis ilmu atau komunitas yang mendukung pertumbuhan imanmu. Lingkungan yang baik adalah salah satu cara Allah mendekatkan kita kepadanya. 6. Sabar dalam ujian. Ujian adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Firman Allah, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kesabaran adalah kekuatan orang beriman. Para sufi mengajarkan bahwa di balik setiap ujian ada hikmah. Jika kita mampu bersabar, maka ujian itu menjadi berkah yang mendekatkan kita kepada Allah. 7. Memperbaiki solat. Solat adalah cara langsung berbicara kepada Allah. Solat yang khusyuk adalah sumber kekuatan iman. Rasulullah SAW bersabda, solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Latih dirimu untuk solat tepat waktu dan penuh konsentrasi. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan Allah saat membaca Al-Fatihah. Jangan tergesa-gesa, karena Allah mencintai hamba yang serius dalam solatnya. Pesan ke-8 dan ke-9, cintai sesama dan berdoa dengan tulus. Allah mencintai hambanya yang mencintai sesama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Cintailah sesama dengan doa yang tulus. Berdoalah untuk kebaikan mereka, karena doa adalah senjata orang beriman. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Saudara-saudari, Allah tidak pernah menjauh dari kita. Dia selalu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Jika kita merasa jauh darinya, itu adalah tanda bahwa kita perlu kembali memperbaiki hubungan kita dengannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah kembali kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Mari kita renungkan bersama. Hidup di dunia ini hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat. Jangan biarkan kesibukan dunia menghalangi kita dari merasakan nikmatnya hubungan dengan Allah. Izinkan saya menutup dengan sebuah doa. Ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan jalan yang lurus menuju ridhamu. Jangan biarkan kami tersesat, dan dekatkanlah kami kepadamu di setiap langkah hidup kami. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.